Kampanye Guadalcanal atau dikenal sebagai Pertempuran Guadalcanal merupakan kampanye militer yang berlangsung dari 7 Agustus 1942 hingga 9 Februari 1943. Peristiwa ini terjadi di Pulau Guadalcanal dan sekitarnya, dan merupakan bagian dari medan perang Pasifik saat Perang Dunia II terjadi. Pertempuran berlangsung sengit di darat, laut, dan udara, serta merupakan ofensif besar pertama yang dilancarkan Sekutu terhadap Kekaisaran Jepang. Setelah kemenangannya di Midway, Sekutu memilih Kepulauan Solomon, yaitu sebuah protektorat milik Kekaisaran Britania Raya, terutama pulau-pulau seperti Guadalcanal, Tulagi, dan Florida di selatan Kepulauan Solomon sebagai target pertama. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sudah menduduki Tulagi pada Mei 1942 dan telah membangun pangkalan pesawat terbang amfibi di daerah tersebut. Kecemasan pihak Sekutu makin bertambah besar setelah pada awal Juli, Angkatan Laut Jepang mulai membangun lapangan udara berukuran besar di Tanjung Lunga yang berada di Pulau Guadalcanal yang masuk ke dalam Kepulauan Solomon. Pada Agustus 1942, Jepang juga telah memiliki sekitar 900 tentara angkatan laut di Tulagi dan pulau-pulau sekitarnya, ditambah dengan 2.800 personel di wilayah Guadalcanal. Namun sebagian di antara mereka adalah pekerja konstruksi Jepang dan juga Korea. Rencana Sekutu menginvasi Kepulauan Solomon Selatan ini dicetuskan oleh Panglima tertinggi Armada Amerika Serikat, yakni Laksamana Ernest King. Laksamana Ernest King mengusulkan ofensif yang akan menyulitkan Jepang untuk menggunakan Kepulauan Solomon Selatan sebagai pangkalan untuk mengancam jalur logistik antara Amerika Serikat dan Australia dan memakainya sebagai daerah tumpuan dalam Perang Pasifik ini. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 7 Agustus 1942. Pasukan Sekutu yang didominasi oleh Amerika mendarat di Pulau Guadalcanal, Pulau Tulagi, dan Pulau Florida yang berada di selatan Kepulauan Solomon. Pendaratan ini bertujuan merebut pulau-pulau tersebut yang akan digunakan Jepang sebagai pangkalan untuk mengancam rute logistik antara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Sekutu juga bermaksud menggunakan Guadalcanal dan Tulagi sebagai pangkalan Sekutu untuk mendukung kampanye militer yang bertujuan untuk merebut atau menetralisir pangkalan militer utama Jepang yang berada di Rabaul. Kekuatan tentara Sekutu berada jauh di atas kekuatan militer Jepang yang berada di Guadalcanal, Tulagi, dan Florida sejak Mei 1942. Selang beberapa hari dari operasi ini dimulai, Sekutu berhasil merebut Tulagi dan Florida serta sebuah lapangan terbang yang sedang dibangun militer Jepang di wilayah Guadalcanal, yang kemudian hari ketika dikuasai oleh militer Amerika diberi nama Lapangan Udara Henderson. Jepang yang terkejut oleh serangan Sekutu berulang kali berusaha merebut kembali lapangan udara tersebut dari tangan marinir Amerika Serikat antara bulan Agustus dan November 1942. Pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat dikerahkan untuk ikut mempertahankan lapangan udara Henderson pada bulan Oktober. 3 pertempuran darat, 5 pertempuran laut, semuanya terjadi dalam pertempuran ini. Dan semuanya terjadi dalam skala besar. Bahkan pertempuran udara berlangsung terus-menerus dan hampir terjadi setiap hari. Pertempuran ini berpuncak pada pertempuran laut Guadalcanal. Pertempuran Laut Guadalcanal ini merupakan usaha terbesar sekaligus usaha terakhir dari pihak Kekaisaran Jepang untuk merebut Guadalcanal dan menguasai laut sekitarnya. Pertempuran ini sangat menentukan yang terjadi pada awal November 1942. Namun pada pertempuran ini, pihak Sekutu berhasil memenangkan pertempuran dan Jepang berhasil dikalahkan dalam usaha terakhirnya mendaratkan cukup tentara untuk merebut kembali lapangan udara Henderson. Ketidakmampuan Jepang untuk menetralisir lapangan udara Henderson berakibat fatal bagi tentara Jepang yang berusaha memerangi usaha penaklukan Guadalcanal oleh pihak Amerika Serikat.
Dikarenakan terlalu banyaknya kekalahan yang diderita Jepang dalam berbagai pertempuran, baik itu pertempuran yang terjadi di Tanaru, pertempuran yang terjadi di Kepulauan Solomon Timur, selanjutnya pertempuran di punggung Bukit Edson, pertempuran Tanjung Esperance, semuanya Jepang mengalami banyak kekalahan. Hingga akhirnya pada 12 Desember 1942, Angkatan Laut Jepang mengusulkan agar Guadalcanal ditinggalkan. Perlawanan terakhir Jepang di Guadalcanal berakhir pada 9 Februari 1943 dengan nama Operasi K, yang bertujuan untuk mengevakuasi sebagian besar pasukan Jepang yang masih selamat. Total tentara Jepang yang berhasil dievakuasi dari Guadalcanal berjumlah 10.652 orang. Setelah kehilangan Guadalcanal, dengan pengevakuasian seluruh pasukan Jepang yang berada di Guadalcanal, akhirnya Jepang harus merelakan wilayah Guadalcanal ini kepada pihak sekutu. Dan setelah kehilangan Guadalcanal, Jepang secara nyata berada dalam posisi bertahan di Pasifik. Tekanan terus-menerus untuk memperkuat Guadalcanal telah melemahkan upaya Jepang di medan perang yang lain, dan secara tidak langsung turut mendorong keberhasilan serangan balik Australia dan Amerika, pangkalan militer kunci milik Jepang di Pasifik Selatan pada tahun 1943. Sejak saat itu, inisiatif strategis telah beralih ke tangan sekutu.